illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing dan kita masih diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang dengan kita minazulumati lan nur ila siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini bahan diskusi kita yakni adalah isu-isu kontemporer tentang problematika atau persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan tinggi tentang pendidikan agama. Yang menjadi latar belakang pada penulisan kali ini yakni adalah saya berangkat dari pendahuluan yang mana bahwasannya pendidikan ini memiliki definisi yang mana bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju kepribadian yang utama. Nah, sehingga menjadi ini pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Akan tetapi ketika pendidikan agama tidak tersampaikan dengan baik di perguruan tinggi, maka hal itu tidak akan tercapai. Nah, apalagi hanya seperti nanti muncul persoalan yang cuma 2 SKS, apakah itu tersampaikan dalam pendidikan? Karena tadi pendidikan agama Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islam, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan diajarkan dalam nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan hadis. Dan dalam pengetahuan pendidikan agama Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. Lanjut kepada ruang lingkup pendidikan agama Islam. Makna ruang lingkup di sini mana adalah yang tercakup dalam pendidikan agama Islam, yakni ada hablum minallah, ada hablum minan nas, dan ada juga pendewasaan dan mempersiapkan. Yang pertama dan kedua memiliki keterkaitan yang mana secara keseluruhan memang dalam lingkungan Al-Quran dan hadis keimanan, akhlak, fikih, ibadah dan sejarah itu dia menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam yang mencakup perwujudan keserasan, keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pendewasaan, yang mana memberikan proses pendewasaan individu mahasiswa yang hendak mencapai tujuan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga adalah mempersiapkan memang peserta didik, peserta didik yang di sini yakni ialah mahasiswa dan mahasiswi. Mempersiapkan kehidupan mereka setelah mereka lulus dari perkuliahan. Apakah pendidikan agama itu seberapa penting dalam kehidupan mereka sehingga harus tersampaikan dengan baik. Akan tetapi terkadang hal itu tidak tersampaikan, hanya saja berada dalam satu pihak, seperti seorang dosen yang memahami bahwasannya iya pendidikan agama itu penting, akan tetapi sampai ke seorang mahasiswa itu tidak tersampaikan.
Sehingga ketika kita melihat ruang lingkup seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan agama di perguruan tinggi, yang mana yakni tujuan yang harus dicapai. Nah, yang kedua, peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam. Dan yang ketiga juga, kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Itu yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya adalah nanti membentuk kesalahan pribadi dan kesalahan sosial kepada seorang mahasiswa ketika pendidikan agama ini tersampaikan dengan baik. Nah, lanjut, kedudukan pendidikan agama Islam ya sangat penting karena ini di semua sangat penting di semua jenjang pendidikan. Namun dalam realitasnya pelaksanaan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan sekolah, madrasah maupun di perguruan tinggi masih menuai permasalahan dari kritik dari berbagai pihak. Itu tidak menjadi asing bagi kita bahwasannya setiap kita melakukan kebaikan pasti ada pengkritikan. Karena itu menurut saya, dan kritik itu sebenarnya bagus untuk kita agar kita lebih berpikir, lebih kreatif untuk menjelaskan bagaimana agar pendidikan agama ini tersampaikan di perguruan tinggi. Gitu. Oke. Selanjutnya, problematika yang ada terjadi di perguruan tinggi. Yang pertama ini adalah SKS, yang mana beban SKS yang minimalis, yang hanya 2 SKS. Mungkin teman-teman bisa merasakan yang pernah ya kita semuanya mungkin, yang mana karena hal ini dirasa kurang memadai mengingat harapan yang demikian besar pendidikan agama. Makanya sepertinya kalau ada yang berpendapat bahwasanya perlu ditingkatkan 4 SKS, bahkan kalau tidak pun tidak ditingkatkan, bisa kualitas seorang guru yang ditingkatkan. Karena kenapa? Untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata kuliah lainnya. Jadi bisa dikombinasikan, bisa dikomparasikan dengan ilmu agama dengan ilmu yang non agama. Mungkin seperti psikologi, nanti psikologi agama. Jadi kayak tentang ekonomi, nanti ekonomi Islam. Jadi harus dikombinasikan. Walaupun ketika tidak ditambah dengan menjadi 3 SKS atau 4 SKS. Yang selanjutnya, pola pembelajaran yang berlanjut. Yang mana perlunya menjabarkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai kelanjutan dari materi pendidikan agama dari TK sampai dengan SLTA. Yang mungkin pada tingkat TK materi pendidikan agama tekanannya kepada akhlak, tingkat SD-nya kepada ibadah, tingkat SLTP kepada muamalat, nanti ke SMA-nya lagi kepada munakahat. Nah, maka ada perguruan tinggi materi pendidikan agama yang nanti diarahkan kepada pengenalan terhadap perkembangan pemikiran dalam Islam. Jadi lebih kreatif. Jadi di sini seorang guru harus lebih kreatif mungkin dan banyak baca. Tapi terkadang yang belum muncul, bahkan karena bisa jumpai tenaga pendidik yang menganggap pembelajaran pendidikan agama Islam itu aja dari SD sampai perguruan tinggi. Paradigma tenaga pendidik yang seperti ini menunjukkan betapa PAI cenderung dinilai dari segi simbolis, kuantitatif, dan bukan substansial, kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidiknya pun belum mampu menumbuhkan kesinambungan pendidikan itu. Yang selanjutnya, pola perkembangan pendidikan agama Islam. Nah, bidang studi non-agama kadang-kadang berdiri sendiri tanpa dikonsultasikan dan berinteraksi dengan nilai-nilai agama, dan ada yang mengembangkan pola relasi lateral sekuensial, yakni bidang studi non-agama konsultasikan dengan nilai agama. Jadi
maksudnya ya dikomparasikan, digabungkan antara nilai-nilai yang non agama dan agama, itu harus dikomparasikan. Karena tidak sedikit yang perguruan tinggi umum yang menjadikan PAI sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Atau yang selanjutnya yakni adalah yakni dosen, yang mana sini adalah sebagai tenaga pendidik. Yang mana tidak sedikit ini faktor ini yang memegang sentral core intinya pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Bagaimana dosen yang mengajar di perguruan tinggi harus sarjana. Nah, di sini harus sarjana. Akan tetapi tidak kita menungkir bahwasan seperti Gus Bah, beliau tidak sarjana, akan tetapi kualitas keilmuannya melebihi sarjana, seperti itu. Beliau kan ngajar S1 S2 kalau nggak salah di perguruan tinggi, nah, yang dinaungin oleh Gus Gofur. Nah, tapi terkadang ada juga sebagian dosen yang hanya dia mengejar sarjana, akan tetapi tidak mengejar kualitas, hanya kuantitas sebagai sarjana tersebut. Mungkin banyak di antara kita. Bahkan ada juga saya pernah dengar untuk mencalonkan contoh kepala desa harus sarjana S1 atau enggak. Jadi mereka itu cuma hanya membeli sarjana aja, jadi sekedar nanti dibayar gitu. Jadi bukan mereka yang kuliah, akan tetapi ada seseorang yang untuk berkuliah untuk mengerjakan tugas-tugas mereka gitu. Apalagi seorang dosen yang harus mengajar kepada nanti mahasiswanya, maka mereka harus benar-benar langsung terjun kepada pembelajaran. Yang kelima adalah perilaku yang menyimpang dari nilai akademik. Nah, yang mana mungkin biasa terlibat dalam peristiwa amoral seperti kasus VCD porno, aksi tawuran, perkelahian, tindak kriminalitas yang tinggi seperti pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap pacarnya yang sedang hamil. Nah, ini kan maksudnya fenomena ini sangat miris. Nah, mungkin pendidikan agama di perguruan tinggi nyaris tidak tepat sasaran. Bahwasanya kita di pendidikan agama perguruan tinggi kita belajar agama, akan tetapi tidak sesuai dengan realita, mungkin ya tidak sesuai dengan pengamalan gitu. Mungkin salah satunya mungkin negara sudah bangga bahwasannya mereka sudah menetapkan undang-undang bahwasannya pendidikan agama wajib masuk ke perguruan tinggi. Akan tetapi memang wajib, akan tetapi mereka tidak melihat hasilnya. Ternyata banyak hal-hal yang tidak diinginkan, yang seperti itu tadi, yang seperti tawuran, perkelahian, kan ini kan tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari gitu. Yang selanjutnya adalah lingkungan kampus, yang mana berpengaruh pada mahasiswa dalam kampus, yang seperti yang kita harus membentuk seperti ini, yang seperti yang Duin mungkin religious involvement-nya seperti adanya musola dalam kampus, atau peringatan hari besar Islam, tata susila mungkin dalam pergaulan, berpakaian seperti harus pakai sepatu dalam ketika perkuliahan. Itu kan maksudnya hal-hal yang harus diatur dalam perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan agamanya mereka gitu. Nah, selanjutnya solusi atau beberapa terobosan tersebut mungkin untuk menanggulanginya para tokoh memberikan 2 saran. Yang pertama, paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama. Yang di sini maksudnya paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama, yakni yang pertama memberikan solusi. Yang pertama, model dikotomis, yang mana memandang segala sesuatu hanya dilihat dari 2 sisi yang berlawanan, yang mana tidak monoton, yang mana contoh dikotomis itu seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat. Jadi seperti kiranya dikembangkan ketika
pendidikan agama dan non agama. Jadi ketika dalam proses pembelajaran tidak hanya fokus kepada agama, akan tetapi kita melihat juga realita yang ada, sehingga dikombinasikan dengan permasalahan dengan teori agamanya, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan penghayatan yang mungkin tersampaikan karena terjun langsung kepada permasalahan seperti hal yang kita laksanakan seperti ini, yang itu isu-isu kontemporer terhadap pendidikan gitu. Yang selanjutnya model mekanisme, yaitu memandang kehidupan terdiri dari berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan. Nah, yang kedua model organisme, yang mana terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerjasama. Yang selanjutnya adalah integrasi inklusivitas Islam dalam pendidikan agama Islam. Makna inklusivitas di sini yakni ialah semangat yang dia ketika melakukan pembelajaran di sini adalah dia aktif, tidak pasif, tidak satu arah, yang dosen tersebut melakukan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi semangat inklusivitas ajaran Islam harus benar-benar integral dalam materi ajaran dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Ketika banyak salahnya itu datang dari saya pribadi, ketika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, ya boleh. Mangga. Mungkin ada tambahan-tambahan juga dari pendapat tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan di perguruan tinggi dan cara solusinya untuk menyelesaikan permasalahan itu walaupun tidak selesai gitu. Boleh, Pak Rahim. Ya, mangga Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan sedikit berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau ini barangkali bisa benar, bisa kurang pas gitu ya. Jadi kalau di kampus saya dulu ya, itu kalau dari sisi karakteristik mahasiswa yang masuk ya menjadi katakanlah jurusan PAI kayak gitu, itu rata-rata mereka kalau ditanya itu bahkan kebanyakan bukan pilihan pertama gitu ya, mereka mengambil jurusan PAI kayak gitu, tapi jurusan yang kedua, bahkan kalau dulu kan ada pilihan kampus gitu ya, itu kampus kedua dan jurusan PAI ditaruh di nomor 2, sehingga ketika mereka masuk itu ada yang belum punya modal gitu ya, modal dasar mengenai pembelajaran PAI. Jadi kebanyakan kalau yang saya amati ya, yang terdekat itu dulu itu
ya kayak gitu gitu, sehingga beragam ya, dan kebanyakan barangkali eh, masih apa istilahnya, masih awam ya, hanya bermodalkan dari SMA kayak gitu pengetahuan agamanya. Dan yang kedua, karena pilihan kedua tadi ya, jadi ketika dalam proses semester 1 sampai semester akhir gitu ya, uh, fluktuatif gitu semangatnya gitu ya. Jadi bahkan sempat ada yang pengen pindah juga kayak gitu. Jadi mungkin di teman-teman yang lain ya, di kampus yang lain itu barangkali bisa cerita dengan saya ataupun berbeda gitu. Nanti bisa bareng-bareng diceritakan. Jadi problem dari sisi mahasiswanya, kalau sorotan dari saya Pak Rohim. Dan kalau ditarik mahasiswa secara umum ya, bukan mengambil jurusan PAI saja, tapi secara umum gitu, entah jurusan apapun, karena kan PAI ini diajarkan ya dari mulai level SD sampai perguruan tinggi, wajib amanah undang-undang gitu. Tapi mungkin masih dipandang beberapa mahasiswa ya sebelah mata kayak gitu, ada, jadi nggak terlalu ngefek gitu ya. Itu paling yang saya amati ya Pak Rohim, berdasarkan pengamatan gitu dulu ketika jadi mahasiswa gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sofian. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menambahkan, boleh mangga. Memang tidak sedikit mahasiswa itu yang salah jurusan sebenarnya. Ya, itu mungkin yang terjadi karena pilihan yang kedua. Mungkin pilihan yang pertama tidak keterima, jadi pilihan kedua mau nggak mau ya harus diterima. Sehingga yang dari permasalahan yang tadi Pak Sofian juga sampaikan, bahwasanya ketika sudah semester akhir mungkin sudah mulai merasa jenuh atau merasa bosan dengan hal tersebut. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh mangga. Kalau nggak ada ya udah. Sepakat Kang. Posisinya kalau bukan jadi prioritas itu ya berarti salah klik Kang gitu. Itu yang terjadi oleh saya Kang. Kalau saya itu salah klik ya. Ya saya salah klik terus lupa gitu, nggak dilihat lagi, dikira teda jurusan lain gitu. Tapi memang betul yang dikatakan Kang Sufyan, ada proses usaha lebih keras gitu ya dibanding mungkin teman-teman yang memang sebelumnya itu punya basic di pondok misalkan. Kan kalau di pondok itu minimal dia ada basic keagamaan. Tapi kalau yang tidak mempunyai basic sama sekali, ya resikonya mungkin dia harus lebih ekstra keras gitu. Namun di sisi lain ada wawasan baru atau pengetahuan baru juga, tinggal bagaimana sebetulnya si mahasiswa tersebut atau ya dari individu tersebut mampu mengimbangi gitu. Itu yang saya rasakan sebetulnya. Terima kasih. Seperti itu saya mau tambahannya. Ya, terima kasih Pak Ilham. Memang kita harus mengikuti Pak Ilham sepertinya, semangatnya. Pak Rohim boleh bertanya? Boleh. Halo. Oh iya. Kan tadi salah satu problematika di perguruan tinggi itu kan SKS yang sedikit ya. Yang saya rasakan gitu, pengalaman menjadi mahasiswa ketika
SKS itu kan minimal 2 ya. Menurut saya SKS 2 saja gitu untuk kami gitu. Membutuhkan apa sih, fokus kita untuk belajar itu kan tidak sampai 1 jam gitu. Bagaimana gitu, apakah problematika SKS yang sedikit ini ketika SKS dinaikkan akan menjadi solusi atau bagaimana gitu, sedangkan kita fokus pada pembelajaran aja tidak sampai pada 1 jam gitu. Tanggapan dari Pak Rohim gitu bagaimana? Ya, terima kasih ya Teh Nun. Ya. Ini saya menjawab ya sebisanya saja. Jadi waktu saya juga waktu di S1 saya memang merasakan, maksudnya 2 SKS. Dan 2 SKS ini, 1 SKS-nya itu 50 menit, berarti kalau 2 SKS-nya berarti 100 menit. Nah, itu pun dalam 100 menit itu saya tidak jamin saya fokus dalam menjalani hal tersebut. Bahkan 20 menit pun itu saya syukur. Nah, bagaimana di situ kita harus memang mungkin pintar-pintar dosennya gimana harus menciptakan pembelajaran yang aktif gitu. Ketika pertanyaannya apakah 4 SKS itu menjadi solusi, sebenarnya itu tergantung, memang setiap pengambilan keputusan itu pasti ada plus minusnya. Mungkin dari 4 SKS mungkin ada yang mampu, ada mungkin 2 SKS mungkin itu sudah cukup. Dulu saya itu 2 SKS, tapi ada namanya seperti tambahan perkuliahan, jadi di luar jam perkuliahan. Jadi kemarin saya mengambil jurusan tasawuf dan psikoterapi contohnya, yang dimana dari jurusan tasawuf psikoterapi yang pendirinya yakni almarhum Buya Nur Samad Kamba itu membuka pengajian di rumahnya. Jadi kita bisa mengikuti. Jadi kayak seperti pengkajian tasawuf seperti dalam kitab mungkin Al-Luma atau dalam Ihya Ulumuddin misalnya atau Al-Hikam misalnya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin 4 SKS bisa menjadi solusi, atau mungkin tambahan jam perkuliahan di luar perkuliahan gitu. Jadi tergantung memang dari jurusannya yang mana mereka mengambil. Ketika pertanyaan apakah menjadi solusi, mungkin ya bisa menjadi solusi, bisa menjadi tidak gitu Teh. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari pengalamannya, mungkin ada jam-jam tambahan atau apa untuk menopang pendidikan agama yang lebih mendalam, lebih dihayati sepertinya. Mangga, boleh. Boleh nambah Kang? Boleh ini Mangga, ya, saya berbagi pengalaman kalau di sekolah saya untuk memperluas perdalam ilmu agama itu seperti ini ya. Kalau di sekolah saya mah ada ini Qurani, muatan lokal ya, pelajaran Qurani. Jadi di dalamnya itu ada hifdzil Quran gitu, ada tahsin, tahfiz, tahfidz ya itu. Terus ada seperti ini bab-bab yang di dalamnya itu membahas tentang keputrian gitu. Itu malahan sekarang diprioritaskan tambahan jamnya. Asalnya kan 2 jam per minggu ya, sekarang mah jadi 4 jam. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini kan baru beberapa semester sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ditambah jam lah. Jadi jam ininya ya, jam pelajaran. Ya kalau perempuan. Nah, membahas ini apa? Hah? Bentar sebentar. Misalnya bab toharoh ya, yang kayak gitu itu diperdalam. Yang bab toharoh, seperti bab sholat rawatib, doa-doanya gitu jadi prioritas, jadi dihafal kayak gitu. Ini yang betul bab yang ini betul-betul
penting lah yang setiap hari dipakai gitu, sholat yang kayak gitu-gitu. Terus ini apa namanya, kalau di kelas 3 di kelas 12 itu ada memperdalam khusus fikih muamalah, karena di sekolah saya juga itu kan ada ini ya kurikulum khas itu yang entrepreneur Qurani gitu ya, entrepreneur. Nah jadi fikih muamalahnya tuh diperdalam juga gitu. Jadi kalau di jam ya di muatan lokal mata pelajaran Quran itu ya bab pilihan gitu. Kalau di sekolah saya seperti itu. Terima kasih Kang Rohim. Terima kasih Bu Imas. Mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh juga menambahkan lagi. Ya cinanana ya Allah. Bagaimana Tenunun? Apakah jawabannya sudah cukup? Atau dari masih ini belum puas? Cukup. Oh ya mangga. Oh, kakian Pak Adi mau ngomong tadi. Izin bertanya Pak Muhammad Rohim. Iya mangga Pak. Pak Adi Boleh? suka bertanya ya. Mangga Pak. Dengan 2 SKS ini ya, pendidikan agama di universitas, melihat secara psikologi sosial mahasiswa itu sedang aktif-aktifnya, sedang masa mengeksplorasi pemikiran, terutama mungkin untuk aktivis yang secara kita pandang biasanya melahirkan orang-orang yang menjabat di pemerintahan. Untuk itu menurut saya kan ini mestinya sudah sepatutnya pendidikan PA itu sangat ketat gitu di universitas itu, karena menjadi proteksi dan pengarah para mahasiswa dalam bertindak gitu, terutama untuk aktivis mahasiswa. Pertanyaannya menurut Pak Muhammad Rohim, apakah cukup dan efektif pendidikan agama ini menjadi pedoman dalam mengarahkan pergerakannya sehingga tidak keluar dari ranah agama dalam pemikiran, dalam pergerakan misalkan. Kalau tidak, supaya pergerakannya itu selaras dengan agama, itu solusinya harus bagaimana? Itu pertanyaan saya Pak Muhammad Rohim. Pertanyaannya tinggi banget ya, soalnya saya belum paham titik temunya seperti apa. Mungkin coba lebih sederhananya Pak, bagaimana Pak? Mungkin Pak Sufyan bisa menjelaskan kepada saya. Boleh mungkin dijawab sama yang lain atau gimana? Untuk kita diskusikan. Pertanyaannya jadi apakah sudah cukup materi pendidikan agama di perguruan tinggi ini dengan SKS yang jumlahnya sekian, dengan materinya yang seperti itu, untuk
menjadi pedoman atau yang mengarahkan mahasiswa sehingga dalam pergerakannya, dalam eksplorasi pemikirannya tidak keluar gitu dari ranah agama gitu. Paham. Ya, saya mencoba jawab sedikit Pak ya. Pak. Oh ya, mangga Pak Hendi. Di sini hujan ya, maaf jadi kalau suara saya timbul tenggelam. Alhamdulillah, Bandung bagian tengah hujan Pak Adi, Pak Rohim. Bandung Barat cerah Pak. Suara saya ada? Ada Pak. Oke. Cukup ini ya, respon dari Pak Adi, cukup atau tidaknya 2 SKS untuk mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kalau dilihat dari ranah usia, perguruan tinggi ini sudah masuki usia yang dewasa menurut saya. Jadi ketika mereka diberikan suatu permasalahan, mereka bisa kaji sendiri, mereka bisa cari sendiri, dan mereka bisa mendiskusikan sendiri. Jadi kalau menurut saya hanya 2 SKS saja pendidikan agama Islam dalam perkuliahan itu cukup saja. Dan untuk meluruskannya bagaimana? Untuk meluruskannya cukup saja diakhiri oleh para dosen itu sendiri di akhir pembelajarannya atau di akhir diskusinya, berikan pemaparan, berikan pemahaman yang luas, sehingga cukup menurut saya 2 SKS ya untuk di perguruan tinggi. Beda halnya 2 SKS atau 2 pelajaran di SD, SMP atau SMA. Sedikit itu sih mungkin dari tadi juga saya kurang jelas sebetulnya, cuman pokok bahasanya tadi ke situ gitu. Terima kasih Pak Rohim, Pak Adi, maaf ini suaranya agak berisik. Ya, terima kasih Pak Hendi. Ya, maaf Kang Andi, saya mau tanya dulu ya. Itu maksudnya di perguruan tinggi jurusan apa yang 2 SKS itu? Karena kalau misalnya jurusan PAI kan banyak. Di umum kan yang sudah dijelaskan. Oh, yang di umum ya. Gak. Ya, mohon teh. Oh Di iya. PAI kan semua kan PAI. Ya. Oh iya, seperti ini ya, misalnya seperti pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris itu 2 SKS ya PAI-nya ya. Jadi gini teh maksudnya. Gimana? Pertanyaannya Pak Adi, apakah pendidikan agama yang di pendidikan perguruan tinggi umum yang 2 SKS apakah itu cukup untuk ketika dia bekal untuk keluar? Mungkin seperti itu singkatnya. Ya. Untuk menghadapi persoalan-persoalan. Kalau menurut saya cukup saja, karena ya seperti tadi yang dikatakan Kang Hendi, mahasiswa tingkat perguruan peserta didik ya, tingkat mahasiswa itu pemikirannya cukup ini ya, sudah dewasa, jadi sudah bisa apa ya, gampang inilah memahami. Terus karena kalau misalnya ya gini, misalnya ada, karena untuk apa ya, untuk meluruskan ini, maksud saya gini nih, misalnya perguruan tinggi tingkat jurusan ini nih, jurusan apa ya, kesehatan misalnya ya, terus ada pendidikan agamanya 2 SKS gitu. Nah, itu untuk supaya apa ya, hanya mengingatkan aja, bukan mengingatkan, untuk mendekatkan kepada Tuhannya. Misalnya kalau jadi dokter, jadi bidan atau jadi perawat, itu yang syar'i gitu, kayak gimana gitu. Kalau agama Islam ya, yang
yang halal gitu menurut Islam kayak gimana, pelayanan kepada masyarakat kayak gimana. Jadi lebih ke inti-intinya itu aja. Jadi untuk 2 SKS mah cukup gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Keprofesian ya, agama keprofesian itu mah cukup-cukup aja gitu. Mohon maaf kalau kalau berbelit, tapi nggak tahu ini paham nggak ini yang disebutkan oleh saya Kang, yang Ya, dipaparkan oleh saya. paham, paham, paham. Ya, terima kasih Bu Imas. Kalau dari Pak Hendi memang seperti ya cukup-cukup saja dan sama dengan Bu Imas cukup-cukup saja. Adapun kalau saya itu pun tergantung cukup atau tidaknya. Ketika materi itu yang disampaikan oleh seorang dosen, sebenarnya itu cukup. Akan tetapi tergantung bagaimana kita menerima materi pembelajaran agamanya itu. Karena terkadang adapun yang disampaikan oleh dosen itu belum cukup untuk kita. Karena yang cukup atau tidaknya itu tergantung pribadi kita sendiri. Bagaimana kualitas keilmuan kita apakah sudah lebih dalam, apakah sudah lebih dan berkembang dan lebih untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu sudah bisa gitu. Nah, mungkin seorang dosen hanya memberikan alat kuncinya aja untuk bekal mereka ketika mereka keluar dari perkuliahan tersebut. Jadi ketika 2 SKS atau 4 SKS itu berarti tergantung merekanya saja, tergantung mahasiswanya saja kalau menurut saya. Ya seperti itu Pak Adi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pun ikutan Pak Rohim. Bangga Pak Nur Karim. Ini saya baca sedikit tadi sekilas di makalahnya Pak Rohim itu ada integrasi inklusivisme apa ini? Ya, integrasi inklusivitas. Integrasi inklusivitas ya, kalau saya pahami sih intinya fikihnya beda tapi syariatnya sama gitu ya. Ini kan bicara soal problematika pendidikan Islam di perguruan tinggi gitu. Memang patut jadi kecemburuan sih buat kita gitu ya. Kalau di jurusan lain, dulu saya juga jurusannya jauh sih dari PAI. Dulu saya jurusan pertanian gitu ya. Ketika setelah mendapatkan ilmu pertanian itu, saya diberikan ruang untuk implementasi ilmu tersebut gitu. Apakah itu diberi kebunnya atau diberi bahkan biayanya, bahkan sampai terjun langsung aplikasinya kepada masyarakat. Nah, mungkin kalau untuk pendidikan agama Islam ini, tadi saya baca ya di bawahnya itu karena mungkin ada traumatis gitu ya, sehingga ketika ilmu yang kita terima itu akhirnya ruang untuk penerapannya di masyarakat itu sedikit tertutup gitu, karena nanti bisa dipandang paham bahwa itu paham yang mungkin apakah radikal, teroris atau apa gitu, karena ada image di masyarakat kalau judulnya agama Islam terus terjun ke masyarakat mencoba menerapkan ilmunya itu harus hati-hati gitu, jangan-jangan ada apa di balik itu gitu. Mungkin jadi problematika kita itu menghadapi juga di luaran sana bahwa agama Islam itu sudah di beberapa tempat itu sudah mendapatkan citra yang mungkin sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi saya sih sedikit cemburu ya dengan ruang-ruang ilmu lain yang kalau seperti teknik sipil, dia untuk menerapkan ilmunya punya labnya, punya difasilitasi gitu oleh pihak otoritas gitu ya, agar ilmunya bisa berkembang. Tapi ya memang bagian dari konsekuensi ketika Islam itu berlandaskan
Quran dan Sunnah, sementara otoritas kita kan tidak berlandaskan atas hal itu, maka pasti akan terjadi gap antara ilmu dan peradabannya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan Pak Nur Karim juga, karena membuka wawasan saya juga hal yang baru yang perlu dipikirkan juga. Yang memang ketika kita berbicara tentang semangat inklusivitas ini, memang dia harus melihat sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi kita di sini lebih kepada ilmunya yang harus beragam. Jadi ketika kita belajar ilmu agama, kita harus memadukan juga dengan ilmu selain agama. Jadi bisa dikomparasikan atau bisa dikombinasikan antara kedua hal tersebut. Dan bagaimana juga kita harus melihat dan kita harus lebih peka juga terhadap problematika yang terjadi di masyarakat. Karena nanti kita akan mengkaitkan terhadap teori agama dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi mana kita harus pintar-pintar memang menyusun kata, kalimat agar di masyarakat bisa menerimanya. Karena tidak banyak yang bisa menerimanya. Mungkin hanya segelintir orang seperti itu ketika kita ingin bergabung kepada masyarakat dengan membawa agama sepertinya begitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa menambahkan, atau dari Pak Adi boleh, atau dari Pak Nur Karim boleh dari tanggapannya. Atur nuhun Pak Rohim. Sami-sami ya Pak Nur Karim. Kalau memang ya tidak ada, mungkin ya kita cukupkan saja sepertinya. Tapi kalau ingin ada yang menambahkan, Pak Muhammad Rohim. Oh ya, mangga Pak Indi. Mau bertanya Pak? Boleh saya bertanya Pak? Boleh. Tadi kan tentang problematika PAI di perguruan tinggi ya. Kalaupun PAI itu di perguruan tinggi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda per perguruan tinggi, atau semuanya sama gitu. Jadi satu atau perguruan tinggi yang umum gitu ya, memiliki tujuan ataupun pembelajaran PAI di perguruan tinggi ini tujuannya seperti ini sama gitu. Atau per perguruan tinggi berbeda. Contoh UPI, adanya PAI di UPI ini tujuannya untuk apa gitu kan. Kemudian PAI di kesehatan, nah tujuannya untuk apa? Ataukah seperti itu, atau memang sama semua tujuannya? Nah, itu Pak Rohim, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Hendi. Mungkin saya mengkira-kira, walaupun jawaban saya ini tidak pasti. Nanti mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa menambahkan. Jadi ketika amanah dari pemerintah bahwasannya pendidikan agama itu wajib atau harus ada di perguruan tinggi, itu PR bagi perguruan tinggi masing-masing. Bagaimana mereka memasukkan pendidikan agama itu sesuai dengan kurikulumnya masing-masing setiap perguruan tinggi. Karena setiap perguruan tinggi pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, jadi bagaimana kalau menurut saya bahwasannya pendidikan agama ini dijadikan alat untuk mencapai salah satunya sebagai tercapainya kurikulum perguruan tinggi. Yang kedua, untuk menambah wawasan atau penghayatan terhadap pendidikan agama ini lebih luas terhadap
Contoh ketika kita masuk ke ilmu kedokteran yang tadi Bu Imas sampaikan, bahwasanya itu akan dikomparasikan dengan tujuan pendidikannya ilmu kedokteran. Bagaimana kita komparasikan terhadap ilmu kedokteran dengan ilmu agama. Mungkin di ilmu ekonomi seperti itu pun juga dikombinasikan terhadap kedua ilmu tersebut. Jadi ketika pertanyaan apakah sama-sama memiliki tujuan, yang pertama sama-sama tujuan, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni bagaimana antara ilmu umum dan ilmu agama ini agar sejalan, agar tidak mungkin tetap berada di rambu-rambu keislaman gitu. Syariat masih berada dalam syariat-syariat sepertinya. Mungkin begitu Pak Hendi. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menambahkan. Jadi tujuan dari pendidikan agama Islam itu di setiap perguruan tinggi itu hanya karena diwajibkan oleh pemerintah saja mungkinnya. Dan yang saya tahu gitu ya, maaf ya sebelumnya, di keperawatan ada itu, di keperawatan juga ada pendidikan agama Islam, di keperawatan juga ada bahasa Arab gitu. Luar biasa ya. Tapi memang yang saya paham tidak masuk ke tujuannya. Jadi tujuan dari pendidikan agama Islam di keperawatan itu apa? Kemudian bahasa Arab yang ada di keperawatan itu apa? Jadi makanya saya tanyakan apa sih tujuannya? Oh, ternyata memang tujuannya itu tergantung di perguruan tinggi itu masing-masing. Begitu ya Pak Rahim kalau nggak salah tadi. Oke, terima kasih Pak Ustadz Rahim. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh. Pak Nur Karim, Pak Sofyan, Pak Adi boleh. Teh Nunun, Bu Neng, Bu Imas, boleh mangga. Silahkan. Boleh Pak Rahim. Oh ya, mangga Pak Sofyan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan ya PAI di masing-masing perguruan tinggi itu, baik PAI yang ada di PTU ya maupun di perguruan tinggi yang UIN, IAIN ya. Jadi kalau bicara tujuan secara umum kemungkinan sama yang bentuk manusia yang beriman bertakwa. Meskipun tujuan pendidikan secara umum, tapi kalau di PAI-nya secara khusus itu toleransi ya. Kalau yang pas saya presentasi mata kuliah apa itu ya, tujuan PAI gitu. Jadi sampai dibawa ke kampus-kampus juga. Nah kalau tujuan khusus secara dokumen ya, kalaupun beda itu berarti ada pengembangan gitu, dan biasanya sih berbeda-beda ya. Contohnya di UPI itu dikembangkan PAI-nya ya, tidak ada beberapa skill yang harus dicapai kayak gitu. Jadi kalau di UPI ya, PAI-nya itu semua mahasiswa yang mengontrak PAI di semester 1 kan di sana ada 7 fakultas gitu. 4 fakultas yang mengambil di semester 1 wajib ada KBM tambahan di hari Sabtu Minggu ya. Nah itu apa yang diajari ya selama 1 semester Sabtu Minggu mereka berangkat, di antaranya baca Quran, selain wawasan-wawasan agama Islam yang diajarkan oleh kakak tingkatnya yang udah semester akhir gitu. Itu mata kuliah PAI yang diambil di semester 1 ya. Ada tambahan KBM di Sabtu Minggu, tempatnya di Masjid Al-Furqan UPI. Nah kemudian nanti ketemu lagi ya anak mahasiswa yang nanti ketika udah naik sampai semester 5 itu mereka mengontrak mata kuliah yang namanya SPAI atau Seminar Pendidikan Agama Islam. Nah ini lebih debatable ya tema-temanya gitu. Nanti disodorkan berkenaan dengan fikih muamalah, kemudian termasuk aliran-aliran yang istilahnya di Indonesia ya, yang pernah ada dan dilarang oleh istilahnya
MUI kayak gitu. Jadi nanti dibahas kayak gitu, didiskusikan. Jadi semua mahasiswa ya lintas fakultas tuh ngumpul ya di masjid membahas mengenai yang tadi ya, untuk menangkal organisasi yang kemungkinan ada apa ya, istilahnya bisa melenceng gitu ya dari pedoman-pedoman Islam kayak gitu. Dan di semester 5 yang SPAI itu sama ya, selain di kelas itu KBM-nya ada di hari Rabu kalau nggak salah ya, Rabu Kamis gitu, di seminggunya 2 kali. Jadi kalau satu mahasiswa yang kuliah di UPI itu bisa dapat 4 SKS ya, 2 SKS nama mata kuliahnya PAI. Kemudian di semester 5 ada SPAI, ada kelasnya, ada di masjidnya gitu, Sabtu Minggu sama Rabu Kamis gitu. Itu paling untuk yang saya tahu ya kalau di pengembangan di PAI di UPI itu. Jadi diharapkan mahasiswa yang kuliah di sana, karena banyak jurusan gitu, itu harus bisa baca Quran ya kayak gitu. Jadi tidak lepas begitu saja jurusan arsitek lulus S1 gitu ya, nggak apa-apa nggak bisa baca Quran, nggak bisa gitu. Jadi ada apa ya, dosen PAI di sana ada kesepakatan gitu ya, nggak mau meluluskan atau membiarkan mahasiswa lulusan UPI dalam kondisi buta huruf Al-Quran gitu. Itu paling dari saya, Pak Rohim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sufyan atas ini mungkin pengalaman dan pemberitahuannya dan informasinya terhadap pengembangan pendidikan agama di UPI gitu. Sebenarnya ada juga kalau di UIN. Kalau kita semester 1 mah mungkin setahun atau 16 pertemuan itu ada namanya, memang kita kayak belajar tahsin juga dari segi membaca Al-Qur'annya, yang kedua juga dari segi ibadahnya, mungkin bacaan-bacaan sholat itu pun masih ada, mungkin untuk menyamaratakan maksudnya hal-hal yang umum yang harus dikuasai anak UIN gitu. Nah, maksudnya mungkin masuk UIN tapi tidak bisa baca Al-Quran, itu kan maksudnya menjadi problem gitu. Jadi mungkin karena banyak dari SMA mungkin masuk ke UIN juga, mungkin jurusannya ada saintek atau informatika atau semacamnya gitu. Ya mungkin bagaimana Pak Hendi atau dari teman-teman yang lain? Oke. Mungkin kalau ya, bagaimana Pak Nur Karim, udah menyala? Bagaimana Bu Imas atau Pak Sufyan, apakah kita cukupkan? Atau dari teman-teman yang lain mungkin masih ada, kalau tidak ada ya kita cukupkan aja. Sama dari UIN Malang juga yang saya tahu gitu Pak Rohim. Jadi ketika masuk itu ada tes apa ya, itu semua jurusan kan, UIN Malang tuh kan banyak jurusannya, ada kedokteran juga kan ya, ada kedokteran, ada yang jurusan-jurusan umum. Ketika masuk itu dites hafalan ini, setiap apa ya, setiap ya harus bisa baca Al-Quran, terus pas hafal 1 juz gitu kalau nggak salah apa ya, kalau di UIN Malang tuh di luar biasa. Oh ya, kalau di Usuluddin itu seperti ini, kalau jurusan Usuluddin, fakultas Usuluddin, jurusan kayak tasawuf dan psikoterapi ada yang 3 juz atau enggak 1 juz. Kalau tafsir hadis itu berapa? 3 atau 5, ada yang 3 atau 5. Jadi, itu ketika mereka lulus, ketika mereka harus mungkin ujian proposal, mungkin harus menyelesaikan hal tersebut, mungkin menjadi persyaratan. Iya.
udah we kayaknya Makang, soalnya ini udah ini nih apa namanya, alah gimana lo kalau gak kerekam gimana ya ini ya. Salah teh Imas kalau nggak mereka. Alah iya, soalnya iya tos kieu tuh tinggal alah khawatirnya gak kerekam dari awal. Kayaknya udah deh, ini udah mau 1 jam ya, 2 menit udah pas 1 jam. 2 jam. Mungkin kita konfirmasi terlebih dahulu kepada PJ kemarin. Gimana Kak Muhammad Sufyan? Ya, barangkali cukup ya. Rohim, mangga di closing aja kalau sudah tidak ada lagi. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi terhadap pertemuan kali ini, diskusi kali ini juga, yang mana terkait dengan tema problematika pendidikan agama atau pengetahuan agama di perguruan tinggi, yang mana memang ini menjadi PR kita masing-masing, bahwasannya bagaimana kita harus lebih, dan kita memang semua ini mungkin calon-calon dosen, Amin. setelah menjadi guru mungkin menjadi dosen, ya akan menjadi jadi persoalan kita masing-masing semuanya, menjadi PR kita masing-masing semuanya, yang telah diamankan oleh negara, bagaimana kita harus menyampaikan pendidikan agama ini harus tersampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Dan adapun solusi-solusinya atau inovasinya itu mari kita pikirkan juga, bagaimana jalan keluarnya ini agar pendidikan agama ini tersampaikan kepada semua kalangan dan terkhususnya kepada mahasiswa-mahasiswa. Dan cukup sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak salah, dan saya terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.